Big Bang versus kreasionisme. Apakah alam semesta tercipta begitu saja dengan suatu ledakan, atau alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan secara sengaja? Big Bang sebenarnya usianya sudah senja ya, bersama gravitasi ya. Tapi tidak banyak yang tahu ya. Itu dikritik dari segi logika aja ya. Kalau ada suatu ledakan, maka material-materialnya itu berpencaran ke segala arah. Itu bagaimana ceritanya akhirnya menciptakan suatu sistem tata surya. Katanya karena ada gaya gravitasi. Bukankah kalau ada gaya gravitasi itu akan beradu itu benda-benda yang memancar ke segala arah beradu. Begitupun kalau pagi hari kok badan kita tidak condong ke timur ya, ketarik matahari. Atau ketika matahari terbenam kok badan kita tidak condong ke barat ya, karena gravitasi matahari. Karena gravitasi memang nggak ada. Maka kita langsung melirik ide yang ancient ya, kreasionisme, bahwa alam semesta ini diciptakan dan dengan kesengajaan Tuhan itu alam ini ada dengan desain, dengan segala sesuatu yang berjalan seturut kehendak Tuhan. Setidaknya ada dua aspek dari alam semesta ini. Yang pertama arsitektur, kedua permesinan. Arsitektur itu sebagai contoh kubah di angkasa kita ya, kubah kaca itu bangunan beneran, itu bukan terjadi karena proses alam, karena ledakan. Itu bangunan beneran. Di samping tentunya bumi yang ada daratannya, ada airnya. Di dalam air itu ada berbagai jenis-jenis ikan, tumbuhan, begitupun di daratan ada tambang segala macamnya. Itu arsitek gitu. Itu pekerjaan Tuhan yang mempunyai sisi arsitek. Terus mesinnya di mana? Bumi ini di bawah tanah itu seturut dengan perjalanan matahari dan bulan, persis di bawahnya vertikal, yaitu ada di bawah tanah itu mesin yang membuat lempengan bumi itu turun, yang puncaknya pada bulan purnama atau pada tanggal 1 di tahun Hijriyah. Itu daratannya turun itu, bukannya airnya naik ya. Itu mesin itu. Apapun bentuknya yang belum kita ketahui, yang jelas itu mekanisme sebuah mesin. Bumi ini sendiri pun juga mesin, karena dia bergerak melesat ya, dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangkan ya. Itu hasil dari analisa benda jatuh ya, yang selain gravitasi, itu kesimpulannya bumi ini melesat. Itu mesin. Mesin di alam semesta, bintang, planet, matahari, bulan, itu hasil pekerjaan mesin dengan asumsi, dengan basic bahwa gravitasi itu sudah tidak dipakai karena nggak ada buktinya. Maka timbul pertanyaan kan, ini yang menggerakkan benda-benda langit ini apa? Itu bisa dua analisa. Pertama dari luar berupa ayunan atau poros yang menggerakkan
benda-benda langit. Kedua, benda-benda langit itu memang pesawat antariksa itu. Gimana bisa bergerak kalau nggak digerakkan oleh energi? Bintang, bulan, matahari, planet, itu benda-benda teknologi, itu bukan sekedar batu atau tanah yang dibuat jadi bulat terus dibikin jalan. Nah, dibikin jalannya ini bagaimana caranya kalau nggak ada gaya gravitasi, nggak ada energi? Pasti ada energi. Energi itu, yaitu dia itu barang teknologi. Jadi kalau selama ini dalam kreasionisme kita membayangkan Tuhan menciptakan segala yang ada di alam semesta, akhirnya kita berpikir yang di alam semesta itu benda mati atau batu atau tanah lah, seputar itu ya, atau api. Tapi kenyataannya itu barang-barang teknologi, pesawat antariksa. Ya insya Allah sebentar lagi akan ada klarifikasi hal ini, karena basic-basic dari logikanya sudah mulai berkembang ya. Ahli itu juga sempat memperhitungkan ini, komet ini mempunyai ciri seperti pesawat terbang. Kok bisa begitu? Ini jangan-jangan alien. Nah, itu udah mulai itu. Ke depan kita akan dibikin terperangah bahwa alam semesta ini kumpulan barang-barang teknologi bikinan Tuhan. Try this at home.